Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6. Kita bersyukur kita sekarang memasuki semester 2. Nah, apa saja ya yang kita pelajari di semester 2 ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6? Ya, kita masuk dalam pelajaran 8 dengan judul Muliakanlah Tuhan dengan belajar. Nah, ternyata belajar itu termasuk perbuatan ya yang dapat memuliakan Tuhan. Anak-anak, dari manakah kepintaran manusia itu? Ya, manusia ingin menjadi orang-orang yang pintar karena manusia memiliki cita-cita, manusia ingin memiliki kepintaran untuk melakukan sesuatu. Nah, apakah kepintaran itu karena usahanya sendiri? Apa sajakah yang dilakukan untuk memperoleh kepintaran itu? Dan apakah kepintaran yang kita punya itu dapat memuliakan Tuhan? Dan apakah dengan belajar kita dapat memuliakan Tuhan? Mari kita pelajari dalam pelajaran 8 ini ya. Nah, anak-anak, sebelumnya mari kita baca dalam Alkitab, yaitu kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak, dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7 ini, Amsal Salomo sedang menyampaikan kepada kita bahwa kepintaran dan segala pengetahuan itu dimulai dari sikap kita takut akan Tuhan. Jadi, dalam ayat ini bahwa kepintaran yang kita peroleh itu adalah karena kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salomo yang menulis kitab Amsal ini adalah anak Raja Daud, yang juga kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja di Israel. Ia dikenal sebagai raja yang paling bijaksana karena ia memang meminta hikmat kepada Tuhan. Ia tidak meminta kekayaan atau kebenaran. Nah, mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10. Nah, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10 ini, anak-anak, dikisahkan bahwa Raja Salomo ya mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10 dikisahkan bahwa Raja Salomo bermimpi dan Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Allah berfirman kepada Salomo dalam mimpi itu, "Mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan." Nah, anak-anak, waktu Tuhan menyampaikan itu, maka Raja Salomo ternyata meminta kepada Tuhan. Dan doanya ada seperti ini.
Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ternyata Raja Salomo ketika berdoa kepada Tuhan, Raja Salomo tidak meminta harta, tidak meminta umur yang panjang, melainkan dia meminta hikmat dari Tuhan, supaya dia mampu memimpin umat Israel dan memimpin dengan adil, dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Doa seperti ini adalah doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan mengabulkan doa Raja Salomo, dan selain Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kekayaan bagi Raja Salomo. Itulah sebabnya tulisan Salomo dalam kitab Amsal ini memiliki pesan hikmat kebijaksanaan yang dalam, yang bersumber dari Tuhan. Ia memuliakan Tuhan dengan hikmat yang juga berasal dari Tuhan. Salomo dalam bagian awal kitab Amsal ini menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai, tahu akan melakukan apa yang benar, adil dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Anak-anak, siapakah yang menjadi sumber hikmat dalam hidup manusia ya? Tentu yang menjadi sumber hikmat dalam hidup manusia adalah Tuhan. Karena kitab Amsal mengatakan bahwa awal dari semua pendidikan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sumber hikmat. Karena itu, setiap orang yang sudah mendapatkan hikmat dan didikan harus menerapkan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ya anak-anak ya, jadi apa yang kita peroleh dari Tuhan harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, luar biasa bukan? Kepintaran atau kecerdasan yang manusia miliki ternyata berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari yang lain, atau hanya berasal dari usaha sendiri manusia. Itulah sebabnya ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya, itu berarti manusia sedang memuliakan Tuhan. Kapankah manusia belajar? Apakah waktu ketika dia masih kecil? Apakah belajar itu ketika harus di sekolah? Ya, kapan? Dan sejak usia berapa kita belajar? Wah, ketika di sekolah saja. Ya, apakah begitu? Dan kapan kapan manusia berhenti belajar? Apakah kalau sudah tua jadi kakek-kakek dan sudah tidak bisa membaca buku, berarti kita semua berhenti belajar? Nah, anak-anak, ternyata tidak seperti itu. Belajar itu adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati. Anak-anak, sejak kapankah manusia itu belajar? Apakah dia sejak bayi? Atau kita itu belajar karena kita di sekolah, kita memiliki buku yang banyak, lalu kita belajar? Sejak usia berapa sih sebenarnya kita belajar? Dan kapan ya manusia itu berhenti belajar? Apakah karena kita sudah tua, sudah menjadi kakek, lalu kita tidak bisa lagi belajar? Nah, anak-anak, kita belajar itu setiap saat. Bahkan dari lahir sampai kita mati, kita masih tetap harus belajar. Proses belajar terjadi sepanjang hidup. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Umumnya,
Jawaban yang muncul adalah ketika kita ditanya kapan kita belajar, manusia belajar ketika ia memasuki usia bersekolah, yaitu 6 tahun, dan berhenti belajar kalau sudah tua dan tidak bisa membaca lagi. Apakah benar seperti itu ya? Jadi kalau kita masuk sekolah berarti kita belajar. Kalau nanti sudah tua berarti tidak belajar karena kita sudah tidak membaca, tidak mampu membaca. Nah, tidak demikian adanya. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja, ya. Belajar bukanlah sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, dengan begitu, kamu tahu bahwa lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Anak-anak, tahukah kamu apa yang membedakan manusia dari makhluk hidup lain yang Tuhan ciptakan? Manusia itu mempunyai akal pikiran yang dapat dikembangkan. Makhluk lainnya tidak memiliki akal pikiran. Akal dan pikiran manusia adalah pemberian Tuhan yang harus dikembangkan supaya bisa berguna bagi orang lain demi kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ketika akal dan pikiran manusia berkembang, manusia bisa menjalani hidup ini dengan baik dan manusia bisa menjadi bahagia. Coba kamu bayangkan, seandainya manusia tidak bisa membaca dan menulis, apa yang akan terjadi pada dirinya? Atau bagaimana bila ada seseorang yang tidak dapat berhitung? Wah, repot ya hidup seperti itu. Kita akan mudah sekali untuk ditipu atau dibohongi oleh orang lain. Belajar adalah satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan belajar, kita bisa menjadi pandai dan mengetahui banyak hal. Dengan belajar, kita memuliakan Tuhan, karena telah menggunakan akal dan pikiran yang Tuhan berikan secara baik dan bertanggung jawab. Karena itulah, dengan giat belajar dan disiplin dalam mengerjakan tugas serta aktif dalam berkreasi di sekolah, kita bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bila seorang dokter mempunyai pengetahuan untuk meracik obat-obatan sehingga bisa menyembuhkan suatu penyakit, maka ilmunya adalah untuk kebaikan manusia. Bila seorang ahli di bidang pertanian menemukan cara menanam dan mengolah padi dengan lebih baik, ilmunya dapat menolong para petani menghasilkan panen yang lebih baik. Atau bila kita pandai dalam mata pelajaran matematika, kita bisa membantu dan menolong teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Jadi anak-anak, dengan belajar ternyata selain dapat membuat kita semakin lebih pintar, tapi juga dapat menolong orang-orang lain. Ilmu kita harus mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk banyak orang. Ilmu kita harus kita bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, kita menggunakan ilmu kita untuk memuliakan Tuhan. Saat belajar pun, kita berarti sedang bersyukur atas beberapa hal, antara lain: 1. Kesempatan untuk belajar. Anak-anak, kita patut bersyukur karena kita memiliki kesempatan untuk bersekolah. Karena ada orang-orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Karena misalnya bencana alam, karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memiliki uang, ya.
dan banyak hal mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk belajar. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur. Yang kedua, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita, kita patut bersyukur untuk itu. Dengan belajar, kita bersyukur untuk guru, teman, orang tua, bahkan pegawai yang ada di sekolah kita yang telah menunjang kita di dalam belajar. Nah, dalam peristiwa saat ini, yang saat ini membimbing kita belajar siapa? Ada orang tua, ada kakak mungkin, ada om, tante, ya. Kita bersyukur ada orang-orang di sekitar kita yang membantu kita untuk belajar. Nah, kesimpulan pada pelajaran kita pada saat ini, Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia. Karena itu, manusia haruslah menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kelak, pengetahuan itu ia pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita memperoleh pengetahuan dengan belajar. Kita belajar sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan seperti yang dituliskan dalam Amsal 1 ayat 1-7. Ya, kita belajar untuk takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Nah, anak-anak, tetap semangat dan teruslah bersemangat untuk belajar. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk belajar dengan tekun, baik dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai seorang pelajar. Tolonglah kami menjadi pelajar yang cerdas dan tidak menyombongkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, supaya kita semakin semangat belajar, semakin tekun untuk belajar, sebagaimana Raja Salomo, dia belajar, dan di dalam belajarnya itu dia meminta kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari segala hikmat. Kita memiliki motivasi yang baik untuk memiliki kepintaran, kecerdasan, supaya kecerdasan itu kita gunakan memuliakan Tuhan dengan menolong orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.